Sumpah enak ini, nggak bohong saya. 1 sampai 10 enaknya dapat berapa? 9 ini. 9, serius? 9 serius. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glacis Official. Dan kali ini guys, kita mau bahas feel pemakaian yang mana kemarin udah saya cobain di lapangan, dan juga raket ini kemarin udah saya cobain ke beberapa kawan saya. Ya seperti biasa, yang selalu saya tanyain atau saya mintain testimoni ya dari teman-teman saya itu, yang mana testimoni itu semoga bisa jadi tambahan referensi buat kawan-kawan. Karena memang raket itu kan tangan-tanganan, makanya bisa jadi raket yang saya pakai itu enak atau nyaman di tangan saya, dan bisa jadi di tangan teman-teman saya itu nggak enak. Makanya teman-teman jangan skip videonya, tonton sampai habis biar nggak ketinggalan informasi secara sempurnanya. Walaupun saya bisa kasih garis bawah bahwasanya raket ini tuh lumayan gampang diadaptasi di tangan banyak orang. Dan dari itu saya bisa bilang raket ini adalah salah satu alternatif harga raket di 300 ribuan tapi punya kualitas yang oke banget. Haikua Challenger Z88. Oke teman-teman, karena kali ini memang videonya khususon bahas soal feel pemakaian raket ini. Buat teman-teman yang belum melihat secara detail spesifikasi yang ada di raket ini, teman-teman bisa lihat di video unboxing kemarin, karena di sana sudah tertera secara detail ya spesifikasi bawaan dan juga setelah tersetting itu seperti apa. Yang intinya raket Haikua Challenger Z88 ini punya spesifikasi berat setelah tersetting itu di kisaran 96-97 gram. Ya masuk di kategori berat sih, ya lumayan berat sih. Tapi jangan takut guys, karena memang raket Haikua Challenger Z88 yang saya pegang ini guys, walaupun berat banget, tapi raket ini tuh dimanjakan dengan balance point yang rendah. Yaitu balance point-nya itu ya, kalau settingannya kayak gini guys, senar ada Haikua ISO 66 titanium, dan juga grip bawaannya tuh nggak saya lepas karena emang udah kecil, langsung saya tambahin grip handuk kayak gini. BP-nya tuh jadi turun banget, dan turunnya tuh drastis banget, hanya di 285 mm. Jadi setelah tersetting, raket ini tuh jadi raket yang headlight atau ringan di kepalanya guys. Ya, itu spesifikasi yang asik sih. Di berat segitu, berat yang cukup berat, tapi ternyata beratnya nggak tertumpu di kepalanya. Ini yang bikin raket ini saya bisa bilang walaupun berat, tapi familiar banget, gampang banget diadaptasi, mudah banget dipakai. Dan yang paling penting diperhatikan, sebetulnya raket ini stiffness-nya itu medium stiff ya. Nggak tahu apakah memang power saya dan teman-teman yang memang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Tapi memang yang saya rasakan, soft medium stiff di raket Haikua Challenger Z88 ini kerasa lebih gampang, nggak terlalu kaku banget lah. Jadi stiffness-nya tuh pas banget untuk saya dan kawan-kawan saya yang levelnya memang udah berkembang ya. Jadi bukan lagi pemula. Dan inilah yang saya bisa bilang buat pemain yang berkembang, ini kayak apa ya, pas banget, sempurna banget, perfect banget. Dengan harga yang terjangkau, tapi dia menyajikan spesifikasi raket yang pas banget lah. Jadi untuk pemain-pemain berkembang yang belum pro ya, walaupun pro pasti bisa pakai raket ini ya. Tapi untuk saya dan teman-teman yang di kategori berkembang mahir, pakai raket ini tuh bener-bener nggak kerasa berat, bener-bener swingnya itu familiar banget lah. Kayak bukan raket baru di tangan kita. Dengan berat segitu itu swingnya enteng banget. Dan itu asiknya raket Haikua Challenger Z88 ini. Dan ini semua terbukti sih, karena testimoni dari kawan-kawan saya, mereka semua rata-rata cocok. Gimana Yan? Mantap pokoknya. Enak? Mantap, enak. Buat ngolah, buat jemes enak. Sumpah enak ini, nggak bohong saya. Kalau 1 sampai 10 enaknya dapat berapa? 9 ini. 9, serius? 9 serius. Dan Enak sama ini. Haikua sebelumnya kemarin? Enak ini, jujur enak ini. Oh gitu? Buat power enak. Enak? Tambah tajamnya lagi.
Haikwa masih adaptasi ya. Adaptasi. Pukulan kenceng ini. Kenceng banget ya, bener. Spesialis smash. Mantap, Haikwa Challenger Z88. Dan itu tadi ya perbedaan dua testimoni dari kawan-kawan saya. Tapi secara keseluruhan sih sebetulnya teman-teman saya sangat bisa beradaptasi ya. Walaupun yang satunya Mang Opik karena nggak biasa make raket yang beratnya luar biasa. Ya luar biasa sih di 96-97 gram karena emang grip bawaannya nggak dicopot ya. Iya tetap ada feel beratnya karena dia biasa make raket yang 5U dan sekarang masih coba beradaptasi dengan raket 4U. Makanya kenapa dengan raket yang berat banget kayak gini tetap butuh adaptasi, tetap butuh effort yang sangat besar. Walaupun di sisi lain dia bisa menyimpulkan ya dengan berat yang kayak gini itu ini masuk di kategori raket power. Dan dari sini sih kita bisa bilang sebetulnya raket yang power itu nggak harus berat kepalanya banget. Walaupun BP-nya rendah di 285 mm, tapi kalau berat secara keseluruhannya itu di atas 95 gram, itu ya udah bisa dikategorikan raket power. Jadi ada dua alternatif. Apakah teman-teman nyari yang berat secara keseluruhannya itu berat banget, atau yang BP-nya tinggi banget, itu bisa dijadikan sebagai raket power. Dan lagi-lagi itu tergantung raket sebelumnya teman-teman seperti apa. Kalau biasa pakai ringan, pakai raket yang lebih berat pasti main powernya lebih enak. Main untuk defense-nya pasti akan berkurang. Makanya beda banget dengan testimoni si Rian yang biasa memang pakai raket 3U. Dia bilang raket ini adalah raket Haikwa terbaik yang pernah dia cobain. Dan itu keren banget sih. Karena saya inget banget raket 3U-nya Rian, yaitu yang Braceword 12 yang miliknya Leong Day. Itu 3U juga pun frame kepalanya ada lancip-lancipnya, yaitu yang mengawali teknologi lancip ya, sword ya, dari brandnya Victor yang Braceword 12. Dan ini pun ya mirip-miripin raket itu guys. Jadi makanya kenapa Rian lebih familiar, lebih adaptif, karena dia memang biasa pakai raket-raket yang sword, lancip, diamond, V-frame. Yang lancip-lancip dia pasti lebih gampang adaptasi, nemu feelingnya langsung. Di harga 300 ribuan ya ini worth it banget. Karena memang saya pribadi suka raket ya yang nggak lebih dari 500-an. Apalagi brandnya Haikwa ya, di harga segini tuh dia punya kesolidan dan materialnya kerasa berisi banget. Di lain sisi ketika kemarin saya nyobain sebetulnya dibandingin sama Mizuno ya, yang series Caliber S-Boost, dan yang saya rasakan sih yang membedakan sih memang tingkat solid ya. Tingkat solid memang lebih baik di Mizuno-nya karena harganya terpaut jauh banget. 1 jutaan dengan 300 ribuan. Tapi yang saya rasakan dengan shaft raket ini yang medium stiff, lenturnya dapat, dan yang saya suka tuh timingnya kayak pas banget dengan tenaga yang saya punya ya. Jadi responsif swingnya itu pas di raket ini loh. Makanya kenapa buat defense dia lebih terarah, kayak lebih enak gitu, pas gitu. Beda banget ketika saya pakai raket Mizuno itu, walaupun shaftnya lebih medium, tapi untuk ngepasin feelingnya lebih sulit. Nggak tahu sih ya apa yang membedakan itu, ataukah memang teman saya ketika nyobain dua raket ini, Challenger Z88 dan Caliber S-Boost itu memang dia lebih klop di sini untuk tembakannya. Karena yang saya rasakan tembakan kawan saya jadi kenceng ya ketika nyobain ini. Tapi ya itu, dengan harga yang jauh banget sih memang yang Mizuno kerasa lebih solid ya, terutama untuk getaran yang lebih minim. Walaupun getaran yang saya rasakan di Haikwa Challenger Z88 ini bukan yang mengorbankan kenyamanan ya. Ya nggak terlalu mengganggu fokus sih, jadi tetap nyaman, tetap enak. Dan kemudian sih catatan terpentingnya untuk Haikwa Challenger Z88 ini ya lagi-lagi ya untuk kualitas catnya, walaupun secara penampilannya itu keren banget, fix banget, tapi ini teman-teman di sini ada bagian atas frame kepalanya tuh yang udah gompel-gompel ya. Jadi untuk durability-nya memang catnya yang kurang banget, dan ini sebuah catatan penting untuk Haikwa ya. Di lain sisi finishingnya ini mewah banget ya, mewah banget asli. Di harga 300 ribuan ini masuk di kategori raket yang mewah banget. Tapi ya itu, ketahanannya yang harus ditingkatkan lagi ya. Walaupun ya gompel kayak gini hal yang biasa terjadi di raket-raket di brand manapun. Kalau sering tabrakan, bahkan di brandnya Yonex juga pun yang harga 1 jutaan lebih gitu, kalau tabrakan juga pun masih ya gompel-gompel juga sih. Apalagi ketemu raket dengan raket, sering dipakai ngambil shuttlecock di lantai, itu bikin dia lebih gampang terkelupas ya. Makanya sebetulnya ketahanan ini tergantung pemakaian teman-teman ya, tergantung perawatannya juga. Kalau teman-teman mainnya liar ya pasti gampang rusak catnya. Tapi kalau teman-teman lebih safety, lebih jaga, hati-hati, pasti lebih awet.
Walaupun kalau main badminton hati-hati banget sih kayaknya rada-rada gimana gitu ya. Ya kurang maksimal, kurang keluar semua. Makanya kenapa buat saya pribadi itu dengan harga 300 ribuan di raket ini tapi punya performa yang oke banget, bisa diajak main apapun, itu saya bisa bilang ya worth it untuk saya pribadi yang lebih nyaman pakai raket murah untuk permainan-permainan yang keras, liar, cepat, yang nggak mikirin takut tabrakan atau enggak gitu ya. Jadi ini worth it banget. Tapi kan tiap orang pasti berbeda. Beda halnya dengan teman-teman yang memang lebih nyaman, lebih lepas ketika teman-teman pakai raket yang lebih mahal karena mungkin tingkat solidnya baik. Ya itu kita kembalikan lagi aja ke teman-teman. Lebih suka raket yang murah atau raket yang memang ya mahal lah. Karena di harga 700 sampai 800 ribuan tuh saya ya udah bisa bilang itu raket-raket yang kalau beli tuh harus berpikir panjang banget sih. Apalagi kalau udah 1 juta ke atas ya. Bener-bener mikirin semuanya. Jadi guys, kesimpulannya raket Haikua Challenger Z ya lumayan puas ya dengan performa yang disajikan ya. Untuk performa dipakai main mukul-mukul shuttlecock sih ini udah oke banget. Hanya saja itu kekurangan sedikit banget di bagian catnya yang gampang terkelupas. Walaupun di banyak brand lain juga kalaupun tabrakan pasti bakal kelupas. Dan juga yang saya sangat suka di raket-raket Haikua itu walaupun raket-raket yang murah tapi hitting soundnya itu cakep-cakep. Tuh, mantep banget kan? So, seberapa worth it buat teman-teman sih? Teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkan. Yang bisa saya sampaikan adalah raket Haikua Challenger Z88 ini adalah salah satu raket di harga 200 sampai 300 ribuan yang sangat worth it dan sangat bisa dijadikan salah satu referensi terbaru ya buat teman-teman yang memang pingin ngoleksi raket di harga 300 ribuan. Dan secara keseluruhan ini poinnya saya kasih 9,00 guys. Karena memang secara keseluruhan performanya oke banget. Terutama buat main tuh oke banget. Cat bawaannya fix. Ini desainnya keren banget untuk harga 300 ribuan. Finishingnya mengkilat banget. Walaupun agak kurang sempurna dengan cat yang ketahanannya kurang baik banget. Tapi ini udah cukup oke lah. Karena memang harganya sangat murah. Kalau harganya ini di atas 500 ribu, nah baru poinnya bakal turun. Karena ini harganya murah banget, ini masuk di kategori raket yang nyaris sempurna guys. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.